tinggi luhur serta bijaksana. Lalu Kiai Muhammad Besari Muda segera bergegas-gegas menghadap Ramo dan ibunya untuk menghaturkan maksud tujuannya. "Duh ayah dan ibu, kiranya saya diperkenankan dan diizinkan mencari ilmu di Pondok Sentono, Jetis Ponorogo." Lalu ayah menjawab, "Baik putraku, jikalau kamu berniat mencari ilmu ke Pondok Sentono di Jetis, aku sangat menyetujuinya. Apa yang telah menjadi niatmu itu nak? Lekaslah kamu berangkat dan sekalian ajaklah adikmu, Nur Sodik, menimba ilmu di sana." Hingga akhirnya Muhammad Besari dan adiknya berangkat bersama-sama dari Caruban menuju ke tempat kediaman Kiai Donopuro di Desa Setono, Jetis, Ponorogo. Setelah beberapa tahun lamanya Muhammad Besari beserta adiknya berguru pada Kiai Donopuro dan telah menimba ilmu agama Islam dan mempelajarinya. Kemudian Muhammad Besari mempunyai keinginan menjelajah daerah Ponorogo dengan adiknya Nur Sodik sebagai pengikut. Ketika perjalanan sampai di Desa Mantuk, Ngasinan, adiknya merasa haus dan mengatakan kepada kakaknya, "Kak, saya haus sekali, saya minta minum." Mendengar rintihan permintaan adiknya, Muhammad Besari merasa sangat iba pada adiknya. Pada waktu itu cukup sulit menemukan sumur, karena pada kala itu masih jarang ada sumur, sehingga mencari air bersih untuk diminum cukup sulit. Kebetulan di desa itu ada seorang kiai yang bernama Kiai Nur Salim, keturunan dari Kiai Dugel Kesambi, Ponorogo. Lalu Muhammad Besari kemudian bertamu menghadap Kiai Salim dan menyatakan niatnya. "Mohon maaf Kiai, sekiranya diperbolehkan, kami mohon diperkenankan mengambil kelapa muda milik Kiai yang ada di pinggir jalan. Airnya akan saya minumkan kepada adik saya, sebab dia merasa haus sekali." Kiai Nur Salim berbicara sambil ketawa lalu berkata, "Iya, silahkan ambillah sesukamu." Dengan rasa senang dan lega hatinya Muhammad Besari terus melambaikan tangannya ke atas pohon kelapa muda. Dengan karomah yang dimiliki Kiai Muhammad Besari Muda, seketika satu janjang kepala jatuh dari pohonnya. Setelah Kiai Nur Salim mengetahui, lalu berbicara, "Lolo anak cakap, kalau mengambil kelapa muda jangan seperti itu. Coba kemari saya ajari." Kiai Nur Salim mendekati pohon kelapa. Lalu dengan karomah Kiai Nur Salim, pohon kelapa itu dilengkungkan pucuknya sampai melengkung ke tanah. Lalu sambil bicara, "Sudah anak cakap, kamu pilihlah mana yang kamu senangi, jadi kalau begini kelapanya tidak rusak." Muhammad Besari mengambil kelapa mudanya lalu diberikan kepada adiknya dan diminumlah airnya. Sehabis itu Kiai Nur Salim lalu bertanya, "Kamu ini anak mana dan siapa namamu?" Muhammad Besari lalu menjawab, "Saya muridnya Kiai Donopuro, Kiai. Saya berasal dari Desa Kuncen, Caruban. Nama saya Muhammad Besari dan adik saya bernama Nur Sodik." Lalu keduanya diajak masuk ke dalam rumah Kiai Nur Salim untuk diajak berbincang-bincang. Sampai pada suatu hari, akhirnya Muhammad Besari dijadikan sebagai menantu oleh Kiai Nur Salim.